Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kini memasuki surat Al-Anfal surat nomor 8 ayatnya 17 sampai dengan ayat 25. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Dan juga saya ucapkan selamat berulang tahun pada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 27 Februari. Saya ucapkan selamat berulang tahun, semoga panjang umur yang barokah, semoga bahagia sejahtera selalu. Pada hari ini telah memasuki bulan Ramadan berpuasa yang ke-9. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rahma waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha syami'un alim. Dalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Intastaftiqu faqad ja'akumul fad'u wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasyurat wa anallaha ma'al mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu syami'na wa hum la yasma'un. Inna syarad dawabi indallahi sumul bu'mul ladzina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawalau wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu stajiba
lillahi walirrasuli idza dza'akum liman yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun wa taqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khashyah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah engkau yang memukul tatkala engkau memukul musuh, tetapi Allah lah yang memukul dia. Dan agar ia menganugerahkan kepada orang-orang mukmin anugerah yang baik dari dia. Sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar, yang maha tahu. Penjelasannya adalah Roma mempunyai bermacam-macam makna, yaitu artinya melempar, menyambit, membuang, menyerbu, memukul, memanah, lari, dan sebagainya. Kata ini digunakan sehubungan dengan pertempuran. Maka dari itu kami pilih memukul sebagai arti kata Roma yang terang, artinya tanpa mencari-cari sasaran yang diperlukan. Bagian permulaan ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin seumumnya. Kamu tidak membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Karena di sini digunakan bentuk jamak. Adapun bagian kedua ditujukan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini digunakan bentuk mufrad atau tunggal. Jika tidak demikian, niscaya tidak perlu dibedakan kata-katanya. Kaum muslimin membunuh musuh, tetapi sebenarnya bukan mereka yang membunuh, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Adapun artinya terang sekali, yakni bahwa tangan Allah bekerja dalam pertempuran, mengingat adanya kenyataan bahwa 300 orang yang sebagian besar terdiri dari pemuda yang masih hijau, masih belia, yang tidak berkuda dan tidak lengkap persenjataannya, dapat mengalahkan 1000 pasukan musuh yang hebat-hebat dengan persenjataan yang lengkap dan dengan pelatihan yang sudah hebat-hebat. Demikian pula halnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memukul musuh tersebut dalam kalimat berikutnya. Ini pun harus diberi arti yang sama. Apakah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melemparkan
segenggam kerikil kepada musuh sehingga menyebabkan kekalahan mereka, ini adalah soal lain. Yang terang ialah bahwa musuh yang amat kuat dikalahkan oleh kaum muslimin yang hanya sepertiganya dari jumlah mereka dan bersenjatakan seadanya pula dan tidak terlatih pula. Padahal keterampilan persenjataan mereka jika dibandingkan dengan persenjataan dan keterampilannya kaum muslimin sama dengan 1:10. Memang tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membunuh mereka itu. Dan memang tangan Allah yang memukul mereka itu. Hingga akhirnya mereka lari tunggang langgang, kocar kacir, tercerai-berai, bahwa Nabi suci Muhammad SAW melemparkan segenggam pasir kepada musuh. Ini tidaklah bertentangan sama sekali dengan keterangan yang tersebut ini. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, selanjutnya dijelaskan kata ibla itu sama dengan kata balak dan ibtila. Dua kata kerja yang sama akarnya, sekalipun makna asli kata itu ialah cobaan, namun arti yang disepakati oleh para mufasir di sini ialah pemberian nikmat. Para ahli kamus juga memberi arti demikian. Jadi kalimat ablahu balaan hasanan ini menurut kamus Lain Leksikon berarti Allah berbuat baik kepadanya atau memberi keuntungan kepadanya. Pemberian kebaikan atau keuntungan yang dimaksud di sini ialah kemenangan yang memperkokoh pondasi agama Islam dan hancurnya rencana jahat musuh yang bertekad untuk menghancurkan Islam sebagaimana diuraikan dalam ayat yang berikutnya. Kemudian ayat 18 berbunyi, ini dan ketahuilah bahwa Allah akan melemahkan perjuangan kaum kafir. Jika kamu mencari keputusan, sesungguhnya keputusan telah datang kepada kamu. Dan jika kamu berhenti, ini lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali bertempur, kami juga akan kembali. Dan pasukan kamu tidak akan menguntungkan kamu sedikit pun walaupun jumlahnya banyak. Dan ketahuilah bahwa Allah itu menyertai kaum mukmin. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini di sini berarti inilah tujuan Allah melaksanakan pertempuran itu. Lalu kemudian diriwayatkan bahwa tatkala kaum Quraisy berangkat dari Mekah untuk menyerang kaum muslimin, mereka memegang tirai Ka'bah sambil berdoa seperti berikut ini, wahai Allah,
Berilah pertolongan kepada yang paling utama di antara dua pasukan dan yang paling terpimpin pada jalan yang benar di antara dua golongan, dan yang paling terhormat di antara dua kelompok, dan yang paling mulia di antara dua agama. Riwayat lain menerangkan bahwa Abu Jahal berdoa di medan perang sebagai berikut: "Wahai Allah, barang siapa di antara kami paling memecah ikatan keluarga dan paling jahat, binasakanlah mereka besok pagi." Dalam hubungan ini, Tuan Palmer menerangkan bahwa kaum Quraisy berdoa seperti itu pada waktu mereka terancam oleh serangan Muhammad. Pendapat ini adalah bertentangan dengan kenyataan sejarah. Mustahil sekali jika dikatakan bahwa Muhammad mengancam kaum Quraisy, mengingat bahwa jumlah kaum muslimin tidak ada 1/1000-nya jumlah penduduk tanah Arab. Lebih-lebih tentara Islam bukan apa-apa jika dibandingkan dengan tentara Quraisy yang amat kuat. Kemudian ayat yang ke-20 bunyinya adalah: "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan utusannya, dan janganlah berpaling dari Dia sedangkan kamu mendengar. Dan janganlah kamu seperti orang yang berkata, kami mendengar, dan mereka tidak mendengar. Sesungguhnya binatang yang paling buruk menurut Allah ialah yang tuli, yang bisu, yang tidak mengerti. Dan jika Allah tahu," saya ulangi lagi ayat 23, "dan jika Allah tahu suatu yang baik pada mereka, niscaya Ia buat mereka mendengar. Dan jika Ia buat mendengar, mereka tetap berpaling dan mereka enggan." Ayat 24, "Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan utusannya tatkala Ia mengajak kamu kepada apa yang memberi hidup kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu mengetengahi antara orang dan hatinya, dan bahwa kamu akan dihimpun kepadanya." Penjelasannya adalah dabah makna aslinya segala sesuatu yang berjalan atau merangkak atau merayap di muka bumi. Oleh sebab itu berarti binatang atau hewan atau sesuatu yang hidup. Hendaklah diingat bahwa yang dimaksud tuli dan bisu di sini ialah orang-orang yang tuli dan bisu rohaninya yang tidak mengerti. Penjelasan selanjutnya, iman atau tunduk kepada Allah adalah hidup dan kafir adalah mati. Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud yang memberi hidup kepada kamu di sini ialah Quran suci. Mufasir lain berpendapat bahwa yang dimaksud ialah jihad
atau berjuang untuk membela kebenaran. Terangnya ialah iman. Penjelasan selanjutnya, yang dimaksud hati di sini ialah keinginan hati. Allah mengetengahi antara orang dan hatinya. Artinya Allah memotong keinginan hatinya. Kaum mukmin disuruh cepat-cepat menyambut seruan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan menuruti keinginan duniawi saja, karena keinginan tentang ini mungkin akan terputus, atau yang dimaksud ialah agar mereka menyambut seruan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati mereka tidak menjadi keras karena tidak mau menggunakan kesempatan untuk berbuat baik. Dan sebagai hukuman atas penolakannya yang pertama, boleh jadi Allah akan membelokkan hatinya sehingga tidak dapat kembali kepada kebaikan sama sekali. Kemudian ayat 25 bunyinya, dan jagalah diri kamu terhadap fitnah atau bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu yang maha dahsyat dalam memberi pembalasan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang diisyaratkan di sini bukanlah peristiwa tertentu, melainkan peristiwa umum yang mencakup segala macam bencana yang bukan saja menimpa orang-orang yang dimaksud semula, yaitu orang lalim, melainkan pula menimpa orang-orang yang lainnya pula. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.